Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, NIM 191201045 dari kelas Kehutanan C. Jadi saya di sini akan membahas tentang pembuatan pati dari ubi kayu. Bahan dan alat yang digunakan. Pertama ada ubi kayu seberat 700 gram, di mana bahan mentah 700 gram ubi setelah diparut menjadi 650 kg. Kemudian setelah dilakukan pemerasan pati, ampas dari ubi kayu hanya tinggal 300 gram. Kedua, air bersih sebanyak yang diperlukan. Alat yang digunakan itu ada pisau untuk mengupas kulit ubi kayu yang akan digunakan sebagai bahan untuk pembuatan pati. Dua, timbangan untuk menimbang berat bahan mentah dan hasil pati yang didapat. Tiga, gelas ukuran 250 ml sebagai alat untuk pembanding pati dan air rendaman dengan perbandingan 1:3. Wadah pencucian, pemarutan, perendaman, dan penjemuran pati. Yang kelima ada parutan yang digunakan untuk memarut ubi kayu. Yang keenam ada kain saring. Kain saring yang saya gunakan adalah serbet. Ini adalah gambar ubi sebelum dikupas dan setelah dikupas. Ini adalah alat yang digunakan. Yang pertama itu ada parutan, wadah pencucian dan perendaman, wadah hasil pati ubi, dan kain saring yang berupa serbet. Tahapan proses pembuatan pati ubi kayu. Yang pertama itu dikupas kulit ubi kayu, kemudian dicuci ubi kayu yang telah dikupas. Kemudian tahapan ketiga yaitu diparut ubi kayu menggunakan parutan untuk menghaluskan ubi kayu. Proses ini dibuat agar memudahkan dalam mendapatkan pati ubi kayu. Kemudian tahap keempat itu ada disaring ubi kayu yang telah dihaluskan dengan menggunakan perbandingan 1:3. Misalnya ubi kayunya sebanyak 1 gelas ukuran 250 ml, maka airnya 3 gelas ukuran 250 ml. Kemudian disaring menggunakan kain saring sampai patinya benar-benar didapatkan. Kemudian yang kelima ada proses perendaman pati ubi kayu. Kemudian yang keenam ada proses pembuangan air rendaman pati ubi kayu. Kemudian ini adalah pati ubi kayu yang didapat setelah perendaman. Kemudian dijemur pati ubi kayu di bawah sinar matahari sampai kering. Kedelapan, hasil akhir pati yang sudah kering dari pati ubi kayu yang sudah ditimbang 200 gram dan dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ada proses dan gambaran bentuk pati. Yang pertama itu warna. Saat proses pemarutan dan pemerasan, belum terlihat warna pati yang akan dihasilkan. Warna pati baru terlihat pada saat proses pengendapan, di mana pati terlihat berwarna putih bersih. Kemudian, setelah dilakukan pencucian, warna kuning dari sisa ampas parutan berkurang dan pati menyisakan warna putih. Yang kedua itu ada tekstur. Tekstur hasil pati yang didapat memiliki karakteristik halus dan lembut. Namun, dikarenakan proses pengerjaan masih dilakukan dengan metode konvensional, maka pati masih belum maksimal berhasil didapatkan. Yang ketiga itu ada bentuk. Pati tampak dari luar berbentuk tepung dengan sedikit masih terdapat gumpalan-gumpalan kecil. Gumpalan kecil tersebut berasal dari saat proses penjemuran, di mana udara terperangkap di dalam molekul pati yang kemudian terikat sehingga menyisakan gelembung kecil pada pati yang kurang halus. Tapi secara keseluruhan pati yang didapat sudah memiliki kemiripan dengan pati komersial produk pabrik. Kemudian ada hasil dan analisis faktor hasil pati. Pertama, setelah dilakukan penjemuran selama 2 hari, didapat pati seberat 200 gram dengan karakteristik berwarna putih. Kedua, penjemuran dilakukan pada suhu 26-30 derajat Celcius dari pagi pada pukul 8.00 sampai 17.00 WIB. Jadi dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi hasil pati itu adalah satu, jenis ubi yang dipilih. Dikarenakan ubi kayu berwarna putih bersih, maka hasil yang didapat berwarna putih bersih. Kedua, air perendaman yang digunakan. Jika air yang digunakan tidak bersih, maka pati produksi yang akan berkualitas buruk. Yang ketiga itu ada halus tidaknya parutan ubi. Semakin halus parutan, maka akan didapatkan pati yang semakin banyak. Yang keempat itu ada tua tidaknya ubi yang digunakan.
semakin tua ubi yang digunakan, maka pati yang didapatkan itu semakin berkualitas. Kemudian yang kelima, lama perendaman untuk mendapatkan endapan pati. Semakin lama proses pengendapan pati yang tertinggal akan semakin banyak. Yang keenam itu ada suhu dan lama penjemuran. Suhu yang tidak panas dan kering akan memperlambat pengeringan pati dan hasilnya akan berbau apek. Daftar Pustaka Mustafa Arida 2015, analisis proses pembuatan pati ubi kayu, tapioka berbasis neraca massa, Jurnal Arguintek, Polm nomor 2, halaman 128-130. Sekianlah hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Baik, kita lanjut ke video yang kedua mengenai karakteristik pati sagu komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, NIM 191201045 dari kelas Kehutanan 3C. Jadi saya akan menjelaskan karakteristik pati sagu komersial. Pertama yang kita lakukan itu adalah ditimbang pati seberat 100 gram, kemudian dibagi menjadi 2, pati A dan pati B, kemudian diayak menggunakan saringan santan. Dan pati tersebut diperhatikan warnanya dan diperhatikan juga apakah ada pati yang tidak lolos dari saringan santan tersebut. Nah, karakteristik pati sagu komersial yang didapat tadi itu, dia memiliki warna putih cerah, terus memiliki tekstur yang halus. Kemudian saat diayak terdapat beberapa pati yang tertinggal dan tidak lolos dari ayakan. Nah, setelah dilakukan pemisahan antara pati A dan pati B, pati A dipanaskan selama 15 menit dan diaduk-aduk. Setelah 15 menit tersebut, nanti pati A ditambahkan air sebanyak 250 ml. Setelah ditambahkan air, kemudian diaduk-aduk lagi sampai mengental dan membentuk sebuah gel. Kemudian kita lakukan hal yang serupa dengan pati B, akan tetapi pati B ini begitu dipanaskan dia langsung dimasukkan air, tidak seperti pati A tadi yang ditunggu selama 15 menit. Nah, pati B ini juga setelah dipanaskan langsung masukkan air, kemudian diaduk-aduk sampai menjadi gel. Ini adalah hasil pati sagu A yang dipanaskan selama 15 menit. Kemudian ini ada pati sagu B yang tidak dipanaskan terlebih dahulu. Nah, jadi kan dapat kita simpulkan bahwa pati yang dipanaskan terlebih dahulu dan yang tidak dipanaskan itu, kalau pati yang tidak dipanaskan itu dia memiliki hasil yang berwarna bening transparan. Sedangkan yang terlebih dulu dipanaskan itu dia memiliki hasil gel yang berwarna gelap seperti coklat kegelapan. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menjadi gel pati yang tidak dipanaskan itu dia hanya membutuhkan waktu sebentar, sekitar 2 menit dengan suhu 65 derajat Celcius untuk berubah menjadi gel. Nah, kemudian sedangkan pati yang terlebih dahulu dipanaskan itu, dia itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan yang tidak dipanaskan. Waktu yang dibutuhkan itu sekitar 7 menit 40 detik dengan suhu 68 derajat Celcius. Namun tidak berubah menjadi gel, tapi lebih seperti cairan yang kental. Nah, adapun tekstur yang dihasilkan pada pati yang tidak dipanaskan itu, dia memiliki tekstur yang sangat lengket dan sulit terpisahkan. Sedangkan pada pati yang dipanaskan itu, dia memiliki tekstur yang kental, yang mudah terpisah dengan hasilnya juga tidak lebih begitu mirip dengan gel yang dihasilkan pada pati yang tidak dipanaskan. Sekianlah hasil presentasi dari saya mengenai karakteristik pati sagu komersial. Terima kasih.